Aktifin mikrofon biar gampang. Ini ada pertanyaan dari Kak Laila. Assalamualaikum, Ustaz. Afwan mau bertanya, gimana cara agar tetap ingat dengan irama-irama? Yang cara membedakannya adalah gimana ya, susah ya. Jadi cara membedakan atau mengingat supaya ingat itu nadanya adalah dengan terus menerus menggunakannya. Jadi gini, seminggu ini nanti kalau udah pro itu seminggu ini atau ya bahasanya kalau masih pemula seminggu ini kita fokuskan atau sebulan ini kita fokuskan menggunakan nada ros. Bulan selanjutnya kita menggunakan nada sika. Nah, begitu terus menerus diulang, nanti lama-lama kita akan melekat. Jadi ketika nanti ada orang laki-laki perempuan atau siapapun muda tua membaca Quran, oh tahu nih gue nih, oh ini sika, oh ini ros, oh ini ziarka. Nah, juga dengan cara yang lain teman-teman, itu dengan sholawat. Contohnya, nada hijaz. Itu nada hijaz, contoh sholawatnya adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya. Itu nada hijaz. Kita perhatikan ke Al-Fatihah. Muhammad. Allahumma salli. Cara praktekannya gimana? Digeremengin. Allahumma sholli na 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 na. Masukin ke Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, masuk kan? Kemudian nada jiarka. Nada jiarka teman-teman bisa atau sering mendengarnya al-hijratu. Al-hijratu lillatu hadina hamalal islam lana dina atau yang lainnya contohnya kayak Ayyul hadi bi ajmal zikra. Nah, lanjut seperti itu dan saya seterusnya. Jadi silahkan nanti dibuka walaupun bukan saya yang memberikan sharing ini, silahkan dibuka nanti di YouTube, buka Maqamatul Quran atau irama-irama dalam membaca Al-Quran. Terkeluar di situ. Ada Ustadz Muzamil dan lain sebagainya. Itu ya, silahkan dipelajari meskipun tanpa saya. Lanjut ke moderator. Bagaimana bagaimana Kak Laila, sudah jelas ya Kak Laila? Jelas ya insya Allah ya. Ini ada pertanyaan di kolom chat dulu dari Kak Wiwit. Izin bertanya Ustaz, di antara irama bayati, sobah, hijaz, nahawan, ros, jiharka, dan sikah, mana yang paling mudah untuk pemula? Yang paling mudah di antara yang paling mudah untuk pemula adalah nada sakadaek. Apa itu nada sakadaek? Nada sakadaek adalah nada sakumahayang. Apa itu nada sakumahayang? Nada sakumahayang adalah nada yusakarapmu gitu. Jadi terserah antum. Nadanya terserah. Jadi mau pakai bingung nih, gini nadanya apa ya? Tapi bagus gitu. Yang penting jangan nada rock, bahaya. Bismillah, jangan. Nggak boleh. Jadi cuman 8 nada ini. Tapi yang paling mudah di antara yang disebutkan tadi 8 ini adalah ros. Nada ros itu kalau antum pernah nonton atau sering nonton Upin Ipin itu biasanya ustadznya itu kan menyebutkan atau apa yang ngajarin Upin Ipin itu pakai nada itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Syekhnya siapa kalau nada ros? Nada ros itu syekhnya kalau antum buka di YouTube nanti ketemu sama Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kalau nada jiharga ketemu nanti nama Abu Usama atau yang lainnya Syekh Misyari Rosid. Kalau nada hijaz ketemu nanti namanya Syekh Hani Arifai. Kalau nada bayati ketemu nanti namanya Syekh Abdullah Al-Juhaini. Nah, gitu ya. Dibuka pokoknya YouTube itu lebih dari TV deh gitu teman-teman. Silahkan dimanfaatkan. Jadi jangan buka-buka itu aja. Jangan buka-buka yang tidak ini. Eh, ada yang bagi ini ya, bagi layar tuh, matiin tuh katanya. Oke, lanjut ke moderator.
Bagaimana Kak Wiwit? Sudah jelas Kak Wiwit? Jelas ya insya Allah ya. Di sini ada beberapa yang angkat tangan. Lewat ngobrol aja, jangan chat. Biar lebih enak. Kak Iya. Jumrita mau bertanya Kak? Silahkan Kak. Terima kasih Kak Zia atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Apabila kita ingin membaca cepat, Ustaz, apakah tajwid misalnya harkatnya itu seperti kita membaca lambat atau agak dipercepat harkatnya sedikit juga? Terima kasih, Ustaz. Kalau harokatnya tetap seperti itu, cuma temponya aja. Nah, contohnya ketika membaca lambat, antum pakai mat arti sukun 2 rakaat, maka seterusnya ketika cepat 2 rakaat semua. Ketika antum membaca mat arti sukun, contohnya arti sukun itu di akhir, Alhamdulillahirabbil alamin, itunya dibaca 6 rakaat. Alhamdulillahirabbil alamin, 6 rakaat. Ketika cepat sama 6 rakaat, cuma temponya cepat. Contoh saya baca Al-Fatihah beberapa ayat tempo lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu kan jadi agak lambat, panjang. Ketika cepat sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi temponya cepat, kerasanya pendek, padahal mah sama. Cuma yang beda adalah temponya. Itu ya. Jadi jawabannya apa tadi? Jawabannya harokatnya tetap sama, tidak dirubah. Yang fathah tetap fathah, yang doma tetap doma, yang kasroh tetap kasroh, tidak dirubah. Yang berubah adalah temponya saja. Jelas ya? Nggak jelas, jelasin saya. Bagaimana Kak Jumrita? Sudah jelas? Iya, Masya Allah. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Oke, sama-sama. Lanjut. Ini Kak Dea Febrianti. Silahkan Kak pertanyaannya Kak. Kak Dea Febrianti. Afwan Kak, tadi kepencet. Oh, baik-baik. Kak Yuli Latifa Aini, silahkan Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Zia sudah memberikan kesempatan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, sebelumnya mengenai materi yang tadi Ustadz sampaikan bahwasanya makom itu ada 8 ya Ustadz ya tadi. Bayati, Shobah, Hijaz, Nahawan, Ros, kemudian Sika, Jiharka, dan Kurdi. Nah, pertanyaan saya Ustadz, apakah ada urutan, maksudnya gini Ustadz, urutan yang benar bagi seorang qori pemula gitu Ustadz, maksudnya dalam belajar tilawah gitu Ustadz kan, apakah ada urutan yang sudah ditentukan atau kita bisa menentukan sendiri gitu Ustadz untuk urutan-urutan iramanya begitu Ustadz? Ya, urutannya sebenarnya nggak ada. Jadi kita mau ngacak-ngacak juga boleh, mau kurdi duluan, mau ros duluan boleh. Cuma ketika MTQ Musabaqah Tilawatul Quran itu pasti berurutan. Ini disebutkan Bayati, Shobah, Hijaz, Nahawan, Ros, Sika, Jiharka, Kurdi, disebutkan semuanya. Nah, begitu juga contohnya dengan yang lain nih. Nah, itu kan yang tadi di luar nazom, di luar bait-bait. Tapi kalau di dalam bait beda lagi susunan kan tadi. Yang pertama apa tadi? Yang pertama ada namanya Ros, kemudian Ajam atau Jiharka. Yang ketiga disebutkan di situ adalah namanya Sika, kemudian Soba, kemudian Nahawan, kemudian lanjut kepada Kurdi, maaf. Yang selanjutnya ke-7 Hijaz, terakhir sama namanya Bayati. Jadi nggak ada urutannya. Tapi kalau untuk mempermudah ya tadi Bayati, Soba, Hijaz, Nahawan, terus Sika, Jiharka, Kurdi. Ya.
nggak ada urutan pasti, nggak ada dalilnya, nggak ada. Antum harus kada, nggak ada. Bebas. Itu ya, jelas nggak? Kalau nggak jelas jelasin tuh. Oh, jadi bebas ya Ustadz ya, nggak ada ketentuan umum harus urutan yang ini gitu. Ya, tapi tadi tahu nggak nada bacaan antum apa itu? Ros Ustadz. Nah, tahu kan itu, cakep udah. Oke, lanjut. Beda? Bagaimana Kak? Kak, siapa tadi yang nanya? Sudah jelas ya? Ya Kak, insya Allah, alhamdulillah. Bentar. Kak Anissa Sakinah mau bertanya? Fadil Kak. Mulai bertanya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak izin misalnya nih, kan kita bacanya ya panjang pendeknya tuh susah, nyebutnya kan narikin nafasnya tuh susah. Itu bagaimana caranya? Dua rakaat. Terus kata gurunya, kalau semisalnya kita udah mau berhenti nggak kuat itu bagaimana? Kata guru bilang nggak boleh kalau berhenti, kayak semisalnya apa ya, aku lupa, ininya ada salah satu yang tidak boleh yang berhenti sekolah akhiran kalau misalnya kita nggak kuat itu sekolah akhiran. Oh, jadi gimana kalau nafasnya pendek terus jadi sering berhenti? Sebenarnya berhenti boleh, yang penting berhenti pada tempatnya dan diulangi dari yang sebelumnya. Itu ya. Contohnya di surat Al-Baqarah itu kan panjang tuh, ayat keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Kan panjang itu ya. Kalau yang nggak biasa, capek. Yang salah itu begini teman-teman. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi napas di tengah-tengah dilanjutin gitu, nggak boleh. Apalagi satu katanya belum selesai tapi udah napas. Walladzina, jangan. Walladzina yu'minuna, jangan. Yang diperbolehkan adalah berarti yang seperti ini. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, atau sampai ilaik nggak kuat, sebelumnya nggak kuat juga, gimana? Walladzina yu'minuna bima, ulangi situ nggak kuat, bima unzila ilaik, ulangi unzila, ini yang nggak boleh juga. Jadi jangan berhenti terus pas satu ayat itu berhentinya sampai 8 kali, kan nggak mungkin. Maka sebelum mengaji, sebelum melantunkan sebuah ayat, suatu ayat, napas dulu, ambil napas, ditaruh di dada atau di perut. Tapi saya menyarankan lebih ditaruh di perut karena di perut lebih stabil. Gitu ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, gitu ya. Jadi sarannya adalah bernapas atau sebelum mengaji ngambil nafas. Itu. Jadi jangan dihabisin semua. Walladzina, ya itu yang salah. Bernapaslah teman-teman selagi masih bisa. Kalau udah nggak bisa, sudah susah. Pindah alam. Gitu ya, jelas nggak? Dengar Ustaz. Oke. Cakep. Kayaknya masih ada yang angkat tangan lagi nih Ustaz, mau dilanjutin apa gimana? Ya udah, gas. Tapi terakhir nih ya. Oh, 2. Oh, udah satu aja. Suatu Nisa tuh. Iya, kayaknya Kak Yuni tadi udah perasaan. Ih, jangan pakai Kak perasaan, bahaya. Kak Uswatun, silahkan Kak. Lah, hilang. Oh, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanya apa? Ini Ustadz, saya ingin bertanya.
Saya maksudnya sering merasa grogi. Kan saya dengar dari guru saya, katanya kalau emang grogi berusaha untuk belajar terus supaya tidak grogi. Jadi supaya maksudnya biar lebih santai. Tapi saya memang tipe orang yang sangat mudah grogi jika berhadapan dengan seseorang. Untuk misalnya membaca tahsin. Saya kebetulan alhamdulillah saya juga belajar tahsin dengan guru saya. Cuman walaupun saya sering bertemu dengan beliau, sering belajar dengan beliau, tetap saya merasa grogi sehingga kadang makhrij huruf saya itu kadang bertukar-tukar, kadang berpindah-pindah. Itu bagaimana solusinya, Ustaz? Afwan. Suaranya kecil jasa. Suaranya nggak kedengeran ini. Jadi tadi yang saya pahami itu gimana caranya supaya nggak grogi gitu ya. Iya, iya, Ustaz. Supaya nggak grogi adalah ya pede, jangan grogi. Supaya nggak grogi adalah jangan grogi gitu. Kan gampang ya. Karena supaya nggak kenyang gimana? Jangan makan gitu. Supaya nggak kembung gimana? Jangan minum gitu. Nah, tapi beda. Supaya jangan grogi gimana? Jangan grogi dan terus apa namanya? Dipraktikkan terus, dibiasakan, nanti terbiasa. Itu ya. Tapi memang grogi atau pemalu ini sebenarnya bukan grogi, lebih ke pemalu. Tapi kalau pemalu memang perempuan kan kodratnya pemalu ya. Itu. Jadi kalau antum malunya besar bagus ini berarti. Karena perempuan memang harus seperti itu. Ada banyak perempuan. Ya semoga di kajian ini nggak ada perempuan yang gitu kan. Jadi dia nggak punya malu. Bahkan ya maaf lah. Di depan trotoar dia taruh HP-nya. Ya. Atau gimana lah nggak ngerti saya mah. Ya, taunya yang gini-gini aja apa gitu. Tang, ya gitulah kira-kira. Nah seperti itu. Saya bukan ini loh, bukan ngejek ini, tapi mengomongkan sebuah fakta. Ya saya yakin di sini teman-teman nggak ada yang main TikTok. Ya kalaupun main TikTok isinya kata-kata semua. Gitu ya. Jadi kembali ke pertanyaan, gimana caranya supaya nggak grogi? Supaya nggak grogi adalah tidak grogi. Jangan grogi, gitu ya. Dibiasakan dan yakin aja. Nih, kalau masih grogi juga di depan beliau, berhadapan dengan beliau atau siapapun ketika mengetes, terus antum grogi, gimana? Anggap aja depan antum itu patung, depan antum itu pohon, dah, los semuanya. Bahkan laki-laki pun bisa grogi loh. Ada dia yang ketika ngaji di tempat sepi, walladzina yu'minuna bima, bagus banget suaranya. Tapi ketika rame orang, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, nah, nggak apa-apa. Karena supaya menghindari namanya sum'ah. Itu ya teman-teman. Ya semoga saya doakan semoga kedepannya tidak grogi. Tapi memang betul teman-teman bahwa syarat yang paling utama ketika teman-teman mau mempelajari namanya tahsin itu adalah menghilangkan rasa malu. Loh, gimana maksudnya menghilangkan rasa malu? Karena ketika tahsin itu kita memperlihatkan wajah kita. Yang cadar yang nggak kelihatan. Yang tidak bercadar memperlihatkan wajah kita. Ya itu kan mulutnya menyon-menyon. Kelihatan menyon. Maka kita hilangkan rasa malunya. Kenapa? Ketika antum mempelajari ilmu tajwid, ilmu makhraj ini, sifat-sifatnya dalam keadaan malu, wah, nggak bakal maksimal. Karena malu jadi auzubillahi minasyaitonirrajim, nggak bagus. Gitu. Jadi dimaksimalkan mangap ya mangap, miring-miring, manyun-manyun, seperti itu ya. Semoga semuanya tidak malu. Akhir kata, lanjut kepada moderator. Jelas nggak? Kalau nggak jelas, jelasin. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Semoga depannya bisa lebih baik lagi. Oke, gitu dong senyum. Cakep. Ayo lanjut ke moderator. Hilang moderatornya. Halo? Hilang moderator. Halo? Ini mana moderatornya? Ada bentar. Di Mekah musim durian nggak? Nggak ada yang namanya durian di Mekah, Ustaz. Oh, haram, ditahan ya. lanjut. Oke. Masya Allah. Seru ya teman-teman ya belajar tahsinnya, Masya Allah. Aktif sekali teman-teman pada malam hari ini meskipun yang hadir cuma 5.000 orang. Masya Allah yang aktif sekali. Dan
Mungkin kedepannya akan lebih aktif lagi, teman-teman bisa lebih banyak yang ikut lagi, lebih tertarik lagi dengan tahsin seperti ini. Dan karena waktu sudah cukup malam, kita akhiri tahsin kita pada malam hari ini, dan alangkah baiknya untuk Ustadz Ihya yang memimpin doa. Tafadhol Ustadz. Doa apa nih? Oke. Doa penutup Doa apa nih? majelis. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa minan nari sitra wa hijaba. Allahumma bayyid wujuhana bi barakatil Qur'an. Allahumma hassin a'malana bi barakatil Qur'an. Allahumma barik umurana wa hayatana wa mamatana bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa salli wa sallim wa barik walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sekian. Bila ada jarum yang patah jangan simpan dalam peti. Bila ada kata-kata saya yang salah jangan dimasukin hati, bahaya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah kajian tahsin kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah hilaf serta dosa datangnya dari saya pribadi yang hanya manusia biasa yang tak pernah luput dari salah hilaf dan dosa. Saya Zia beserta panitia mohon maaf apabila ada kekurangan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya pamit undur diri. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustadz Hia. Untuk Ustadz Hia, silahkan Ustadz bisa keluar terlebih dahulu. Jazakallahu khairan. Teman-teman juga yang mau live silahkan.